Kalau tadi ada binatang yang dimuliakan, boleh kita berikan kepada binatang tersebut dan kita tayamum. Di dalam kitab ini ada 6 makhluk yang tidak dimuliakan. Mereka butuh air, jangan dikasih. Kita harus tetap mengambil air wudhu. Mana dia? Ghairul muhtarami sittatun. Ada 6 makhluk yang tidak dimuliakan. Ini kita kebagian gak nih? Yang kita jajal nih. 1, tariku sholati, orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat bukan makhluk yang dimuliakan. Mereka kalau haus, mereka kalau lapar, mereka kalau butuh air kepada kita, sementara air itu cuma segitu-gitunya buat kita berwudu, maka air tersebut tidak boleh diberikan kepada orang meninggalkan sholat. Air itu kita gunakan untuk ngambil air wudu. Jadi orang yang tarikus sholat dianggap makhluk yang tidak dimuliakan. Masya Allah. Tapi tarikus sholat yang bagaimana ini? Ada penjelasannya di sini. Jangan gembira dulu, tenang. Yang dimaksudkan orang yang tarikus sholat itu adalah ba'da amril imami, adalah orang yang sudah diperintahkan oleh imam. Ada imamnya, diajarkan oleh imamnya bagaimana wajibnya sholat, diajarkan oleh imamnya bagaimana dia harus mendirikan sholat, diajarkan sunnah-sunnah sholat, diajarkan syarat-syarat sholat, diajarkan fardu sholat, diajarkan fadilah sholat, diajarkan bagaimana tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tetap meninggalkan sholat dan dia tidak mau sholat, mengucilkan orang yang sholat, dia enggan sholat, maka orang ini bukan makhluk yang dimuliakan. Kalau dia haus minta air, jangan dikasih. Air ini cukup kita gunakan untuk berwudu, sholat kepada Allah Subhanahu. Itu kalau air cuma segitu-gitunya. Cuma kalau air banyak, siramin aja mukanya gitu. Kalau airnya banyak. Yang pertama, tariku sholah yang ba'da amril imami, setelah imam memerintahkan kepada orang tersebut. Atau al-istanabati nadban, dan orang ini adalah orang yang tidak mau bertobat, dan cara kita mengajarnya dengan cara-cara sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada tetangga kita diingatkan sama ketua RT, setiap hari saban hari kalau ketua RT ke masjid diajak untuk sholat, ayo sholat, ayo ikut ngaji. Diajarkan sama pemuda, ayo sholat, ayo ikut ngaji. Diajarkan sama ketua lingkungan, ayo sholat, ayo ikut ngaji. Dia malah mencela-cela yang mengajaknya, sono kamu sholat sendiri saja, apalagi nitip salam ya sama malaikatnya. Kan kurang ajar tuh. Kalau ada yang begitu, di sini kan nggak ada. Di sini nggak tahu, kalau di sono mah di luar. Di sini mah nggak ada, orang sholat semua. Berapa banyak sekarang orang yang tidak sholat, disampaikan agar dia sholat. Masya Allah. Jadi kalau ada orang yang tarikus sholat, sudah diingatkan, sudah diajarkan, sudah disampaikan berkali-kali, dinasihati berkali-kali, dia tetap enggan tidak mendirikan sholat, maka orang ini bukan makhluk yang dimuliakan. Kalau dia haus, jangan dikasih airnya. Air itu untuk kita berwudu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau nongkrong sama dia, Ustaz, kita ngopi sama-sama? Boleh, kasih saja. Orang kopi nggak bisa buat wudu kan? Bagaimana kalau ngeteh sama-sama? Boleh, ngasih aja ngetehnya. Bagaimana kalau ngerokok sama-sama? Boleh, kasih aja ngerokoknya. Orang ngerokok bukan buat wudu kok. Ini bicara masalah tayamum yang tadinya berwudu. Ada orang yang tidak sholat, minta air sama kita, sementara air ini kebutuhan kita untuk berwudu, maka kita jangan dikasih. Dan yang luar biasa jemaah sekalian, penjelasan di dalam kitab ini adalah, saya harus sampaikan bahwa
Maksud daripada ghairul muhtarami itu adalah makhluk yang tidak dimuliakan itu adalah wa huwa ma la yahrumu qatluhu. Masya Allah. Adalah makhluk-makhluk yang makhluk ini tidak diharamkan untuk membunuhnya. Masya Allah. Tidak diharamkan untuk membunuhnya. Bagaimana kalau yang tarikus shalah, apa kita bunuh? Bukan bagian kita. Kalau di dalam dunia keislaman, negaranya negara Islam, itu yang melakukan adalah para imam, para pemimpin. Keras sekali ini jemaah sekalian. Maka ajarkan istri-istri kita untuk sholat, ajarkan anak-anak kita untuk sholat, ajarkan adik-adik kita untuk sholat, ajarkan mereka untuk sholat, supaya tidak bagian daripada makhluk yang tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, makhluk yang tidak dimuliakan adalah wazanil muhsanu, zina muhsan. Nanti zina itu ada dua, ada zina muhsan, ada zina ghairu muhsan. Bagaimana zina yang muhsan itu? Di dalam kitab ini disampaikan bahwa yang dimaksudkan zina muhsan adalah wa wujudul ghat'i fi nikahin sahihin, adalah orang yang telah bersenggema, orang yang telah menikmat-nikmat, atau orang yang telah berhubungan badan fi nikahin sahihin, dalam nikah yang sah. Berarti kalau ada orang yang sudah nikah sah, dia punya bini atau dia punya istri yang sah, dia selingkuh, nikmatin punya tetangga, itu namanya zina muhsan. Kalau zina ghairu muhsan, dia masih perjaka, lalu dia menzinahi pacarnya umpama, menzinahi orang lain umpama, maka orang ini dinamakan zina ghairu muhsan, tapi dia tidak termasuk di dalam hewan yang tidak dimuliakan. Hewan yang tidak dimuliakan, atau makhluk yang tidak dimuliakan, atau manusia yang tidak dimuliakan adalah mereka yang sudah punya istri, mereka yang sudah punya bini, pasangan yang sah, yang halal, tapi selingkuh mereka, zina di mana-mana, maka orang ini bukan makhluk yang dimuliakan, dan orang ini hukumannya dirajam. Dalam Islam dirajam. Apa itu hukum rajam? Mereka digalikan tanah, dipendam sampai lehernya, ditimpuk oleh orang Islam di muka umum sampai dia mati. Itu tadi saya sampaikan bahwa makhluk yang tidak dimuliakan itu adalah makhluk yang tidak diharamkan untuk dibunuh. Nah, kalau zina muhsan ini Pak, minta air sama kita, sementara air ini kita gunakan untuk berwudu, dia minta jangan dikasih. Lain hal kalau kita ngajak ngopi, ngajak ngeteh, ngajak merokok, orang air kopi nggak bisa buat wudu kok. Nah di kita bukan hukum Islam. Kalau kita kan wong suka sama suka aja, lapor kita ke polisi, suka sama suka, ya udah lepas sama polisi. Dan kalau sudah urusan begini Pak, rame. Kalau sudah urusan zina, bukan hanya urusan satu orang yang diurusin, menjadi merembet kepada hal-hal yang lain. Bukankah saat ini terjadi pembunuhan di mana-mana, salah satunya karena ada urusan perzinahan? Bikin prank kita. Sekarang kan lagi rame nih. Urusan apa tuh? Urusan yang lagi spiral apa viral nih? Iya kan? Itulah. Nah kalau dalam Islam, Masya Allah, itu orang-orang itu langsung dihukum rajam. Namanya zina muhsan, orang yang sudah menikah. Nah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi zina muhsan ini ada syarat-syaratnya. Di dalam kitab ini, wa syaraitul ihsani arba'un, syarat-syarat dinamakan zina muhsan itu ada 4. Pertama,
Al-bulugu, orangnya sudah balik. Ada nggak bocah yang mau zinah begitu? Sudah balik. Yang kedua, wal aqlu, berakal. Kalau orang gila nggak ada hukum. Tapi pertanyaan kita, ada nggak itu orang gila yang sudah nikah kalau dia berzina kembali? Artinya kalau ada orang yang sudah zina dan dia punya istri, maka anggap aja itu lagi gila dan dia masih bocah, gitulah istilahnya. Makanya besok diarak aja orang gila gitu. Nah, yang selanjutnya syaratnya itu adalah wal hurriyatu, orang yang merdeka. Orang yang merdeka bukan budak. Sekarang tidak ada perbudakan. Dan masuk yang keempat, yang menjadi definisi orang yang zina muhsan itu adalah wa wujudul wati'i fi nikahin sahihin, dia sudah punya istri yang sah lalu dia zina. Itu syaratnya. Kalau ada 4 orang ini, maka kalau ada 4 syarat ini, maka orang tersebut dinamakan ghairu muhtaramin, bukan makhluk yang dimuliakan atau bukan manusia yang dimuliakan. Kalau mereka haus minta air sama kita, sementara air itu kita gunakan untuk berwudu, tidak usah dikasihkan airnya, kita gunakan untuk berwudu. Kalau yang lain daripada mereka, maka kita berikan lalu kita gunakan tayamum. Itu yang kedua, Pak. Wazani al-muhsan. Yang ketiga, makhluk yang tidak dimuliakan itu adalah wal murtadu, orang yang keluar dari Islam, orang murtad. Orang-orang sekarang ini kok gampang banget memainkan agama. Masuk Islam, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi. Itu kalau dalam negara Islam orang itu bisa dibunuh tuh. Kalau dalam negara Islam. Jadi kayak mainan agama. Kayak mainan. Nah, di dalam penjelasan kitab ini adalah bagaimanakah orang yang murtad tersebut? Di sini ada penjelasannya. Wa huwa man qata'a mimman yasihu talaquhul Islam. Yang dimaksudkan orang yang murtad itu adalah orang yang memisahkan diri dari Islam. Artinya orang yang keluar dari Islam, keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dia memisahkan diri bahwa orang tersebut tadinya agama Islam, dia keluar masuk ke agama yang lain. Penjelasan selanjutnya adalah bahwa agar iman kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, ada doa dalam kitab ini supaya iman kita kuat. Saya ulang, Pak. Kalau ada orang murtad minta air kepada kita untuk diminumnya, sementara air ini kita gunakan untuk berwudu, maka airnya jangan dikasih. Kita tetap berwudu. Lain hal kalau dia bukan murtad. Nah, doa dalam kitab ini, Pak, supaya iman kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dengan doa-doa yang lain. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah yang Maha membolak-balikan hati. Umpama gitu kan, kuatkan hati kami terhadap agamamu dan terhadap ketaatan kepadamu. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kita keluar daripada agama Islam. Jangan sampai kita murtad. Kalau dulu ada orang keluar Islam katanya cuman gara-gara supermi katanya. Cuman gara-gara pilkada katanya. Cuman gara-gara urusan sembako katanya. Orang keluar dari Islam. Maka jangan sampai kita menggadaikan iman kita, keislaman kita dengan urusan-urusan sembako. Biar kita puasa, biar kita tidak makan, jangan sampai iman kita gadaikan dengan sembako dan supermi. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, di dalam kitab ini min du'ai Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ada doa Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud saja, ini sahabat Nabi, Pak. Mohon pada Allah agar dikuatkan iman Islamnya. Apalagi kita. Apa doanya?
Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Ya Allah, aku berharap kepadamu untuk tetap ditahankan, untuk tetap dalam keimanan dan tidak keluar daripada Islam. Wa na'iman la yanfadu, dan kenikmatan yang tidak pernah kenikmatan yang tidak pernah berkurang. Kita terus mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya nikmat ini tidak terus berkurang. Wa qurrata ainin la tanqati'u, dan kenikmatan memandang dengan pandangan mata agar tidak terputus. Jadi pertama, minta iman agar dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya tidak keluar dari Islam, minta kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan minta supaya tidak putus daripada kenikmatan memandang mata. Kalau kita di dalam doa itu, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadi kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita betah memandang istri kita, agar kita betah memandang anak-anak kita. Kalau ada suami, Pak, sudah gak betah memandang istri, itu cikal bakal mulainya boleh selingkuh itu. Hati-hati. Kalau ada orang tua, Pak, yang sudah tidak senang memandang anaknya, Masya Allah, nanti bisa ngambil anak tetangga menjadi anak dia. Maka kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala supaya nikmat dalam pandangan mata, kita memandang istri ada kesejukan, kita memandang suami ada kenikmatan, kita melihat anak-anak kita ada kesejukan di dalam diri kita, maka kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Ibnu Mas'ud melakukannya. Di antaranya adalah wa murafaqatan nabiyyika sallallahu alaihi wasallam fi a'la jananil khuld, dan agar tidak dipisahkan bersama nabimu ya Allah di dalam surga yang kekal. Jadi kita mohon pada Allah yang diajarkan oleh Ibnu Mas'ud ini, agar kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala tetap bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di dalam surga yang kekal. Apabila orang murtad ini keluar daripada Islam, minta air untuk dia minum dan kebutuhannya, sementara air itu kita gunakan untuk berwudu, jangan dikasih, kita mohon air itu untuk kita berwudu. Lain hal kalau yang minta bukan orang murtad. Kalau yang minta bukan orang murtad, kasihkan airnya lalu kita bertayamum. Yang selanjutnya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-kafirul harbi, kafir harbi. Jadi kafir harbi makhluk yang tidak dimuliakan. Bagaimana kafir harbi itu? Kafir harbi itu adalah wahwaladzi la, kurang terang ini, la solahalahu ma'al muslimina, yakni orang yang tidak mau damai dengan orang-orang Islam, kerjaannya memusuhi umat Islam. Ini kafir harbi namanya. Kafir harbi adalah orang kafir yang tidak mau bertetangga sama umat Islam, yang tidak mau kerja bakti bersama umat Islam, yang tidak mau akur bersama umat Islam, kerjaannya hanya merongrong umat Islam. Bahkan perjanjiannya mereka ingin memerangi umat Islam, kalau mereka minta air jangan dikasih. Ini bukan makhluk yang dimuliakan, dan kita harus memerangi mereka sampai mati mereka, sampai akar-akar harus diperangi orang seperti ini. Kafir harbi itu kalau di zaman peperangan mereka sudah umumkan tuh, kafir harbi begini. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kafir harbi itu di Indonesia ini enggak ada, karena sudah sepakat hidup saling bersama, saling gotong royong. Maka jangan alergi sama orang kafir yang mau gotong royong bersama kita. Itu saudara kita, sesama umat
manusia, sesama bangsa. Yang mau bertetangga silakan. Sampai ada salah seorang ustadz dari Bekasi, Pak, bertanya kepada saya, "Ustadz, malam ini kami ada pengajian." "Di mana?" "Di rumah non muslim." "Apakah kami boleh datang?" "Kami diundang." "Datang." Itu justru bagus. Lalu bagaimana doa kita? Ya doalah sesuai ajaran agama Islam. Sisipkan doamu, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang itu dimasukkan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kan tambah indah. Bagaimana sambutannya? Sambutannya adalah sesama umat Islam. Apakah salam? Ya salam, karena cuma 2 orang non muslimnya, kebanyakan jamaahnya orang Islam. Itu justru bagus. Justru bagus, hidup rukun, hidup bertetangga. Tapi kalau kafir harbi, Pak, dia nggak mau bertetangga dengan umat Islam, nggak mau hidup rukun sama umat Islam, inginnya memerangi umat Islam terus. Ini kita pun harus lawan balik. Jangan kata minta air, kita bisa pukul dia. Minta air jangan dikasih, kafir harbi mah bunuh. Zaman perang. Tapi Indonesia sudah sepakat, di Indonesia tidak ada kafir harbi. Antara 6 agama di Indonesia hidupnya saling rukun, hidupnya bertetangga, berdamai satu sama lain, jemaah sekalian. Dan inilah yang dinanti-nantikan oleh umat manusia, dan itu juga yang terjadi di Madinatul Munawwarah bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa khuruju bil harbi thalathatu aqsam. Nah, ini ada yang bukan daripada kafir harbi. Ada 3 kelompok yang bukan kafir harbi. Yang pertama ada namanya dhimmiyun atau adzimmiyu, orang kafir dhimmi. Siapa orang kafir dhimmi itu? Wa huwa man aqdal jizyah ma'al imami aw naibihi wa dakhala tahta ahkamil islami fa innahu muhtaramun. Yang dimaksudkan kafir dhimmi adalah dia atau mereka orang yang telah ikat, ada akad perjanjian, ada akad atau ada perjanjian bersama imam atau wakilnya. Mereka sudah ikat perjanjian bersama imam dan wakilnya dari kalangan umat Islam. Bagaimana mereka? Wa dakhala tahta ahkamil islami, dan mereka mau masuk ke dalam pemerintah atau hukum yang diterapkan oleh umat Islam. Artinya orang kafir dhimmi itu orang kafir yang mau akur sama umat Islam, saling membantu di antara kita. Mereka tidak terusir sama syariat Islam. Ada suara adzan dikumandangkan, mereka tidak terusik. Ada tabligh akbar diadakan, mereka tidak terusik. Karena sudah ada kesepakatan sesama umat Islam, sesama kelompok yang ada dalam lingkungan tersebut. Bahkan mereka sudah bikin perjanjian terhadap pemimpin dari kalangan umat Islam. Itu namanya kafir dhimmi. Bahkan kata Nabi, siapa orang yang memusuhi kafir dhimmi, sama dengan dia memusuhi aku, kata Nabi. Nggak boleh memusuhi kafir dhimmi. Dan yang hidup di Madinah, Pak, itu kafir dhimmi, mau bertetangga sama baginda Rasul, mau bertetangga sesama umat Islam. Di Madinah itu banyak orang kafirnya, di Madinah itu banyak orang-orang kafir dhimminya. Dan Indonesia kafir dhimmi, sudah mau sepakat dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Kafir dhimmi namanya. Nggak boleh memusuhi mereka, nggak boleh. Yang selanjutnya atau yang kedua ada namanya, nah, fainahu muhtaramun, orang tersebut mulia, Pak. Artinya kalau kita punya air, mereka minta air, kasih airnya, kita lebih baik tayamum. Itu kafir dhimmi. Kalau kafir harbi, jangan.
perangi justru mereka, kita perangi balik. Kalau kafir dhimmi kita kasih. Yang hebatnya Pak, yang hebatnya kafir dhimmi kita berikan airnya agar mereka bisa menggunakan air dan kita boleh tayamum. Tapi ada orang Islam yang tarikus sholah, dia bukan makhluk yang dimuliakan. Kalau mereka butuh air, jangan dikasih airnya. Oh, mana yang paling baik? Masya Allah. Secara fikih, secara sosial, urusan mereka di hadapan Allah, urusan Allah ntar. Ini kita sedang bicara fikih dan hukum sosialnya. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ada namanya kafir wal muahid. Siapa kafir muahid itu? Adalah wa huwa man aqadal musalahati ma'al imami aw naibihi min ahlil harbi ala tarkil qitali fi arba'ati ashhur aw fi 10 sinina. Yang dimaksudkan kafir muahid itu adalah orang yang telah membuat akad tentang damai. Mereka berjanji untuk damai sama umat Islam. Ada akadnya, ada perjanjiannya, ada fakta integritasnya, bahasa orang. Bagaimana kesepakatannya? Ma'al imami aw naibihi min ahli harbi. Mereka minta sepakat bersama imam atau wakil dari kalangan kafir harbi. Apa permintaan mereka? Ala tarkil qitali fi arba'ati ashhur aw fi 10 sinina. Mereka minta untuk tidak berperang. Umpama terjadi perang nih antar umat Islam. Ada 50 kelompok atau ada 50 orang yang mohon sama pimpinan kafir harbinya, kami nggak mau perang, kami nggak mau ikut perang, kami mau bikin akad kemaslahatan bersama umat Islam saja. Berapa? Di dalam kitab ini disampaikan fi arba'ati ashhur, 4 bulan, gencatan senjata 4 bulan, atau fi 10 sinina, atau 10 tahun gencatan senjata. Begitu ada perjanjian hidup damai, gencatan senjata di antara mereka, umat Islam sama tadinya orang kafir mau berperang dengan kita, maka kita terima gencatan senjata bersama mereka. Tidak ada yang boleh berperang. Kalau mereka minta air, kasih airnya. Itu kafir muahad. Tapi selama batasan waktu perjanjian sesama umat Islam mereka hidup damai, jangan diganggu. Kita harus memelihara persatuan dan kesatuan. Sepakat antara perjanjian yang kita buat. Itu namanya fakta integritas. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kira-kira ngomong begini paham gak nih ya? Ini tinggi ngomong ini kita ya. Udah bukan bagian fikih lagi nih, tapi harus kita sampaikan ini. Nggak paham pokoknya dengerin aja dah. Yang selanjutnya adalah ada kafir wal mu'amminu. Siapa kafir wal mu'amminu? Wa huwa man aqadal amana ma'a ba'dil muslimina fi arba'ati ashhurin faqat. Liqaulihi ta'ala wa in ahadun minal musyrikin asta'jaraka fa'jirhu. Kafir mu'ammin adalah orang yang telah membuat akad tentang keamanan. Jadi akad aman damai, kalau tadi musalah damai, ini akad tentang aman ma'aba'udil muslimina, beserta sebagian orang Islam, fi arba'ati ashhurin faqat, pada 4 bulan saja. Jadi kalau ada orang Islam, kalau ada orang-orang kafir yang bikin perjanjian bersama umat Islam agar pingin aman mereka masuk ke dalam kelompok umat Islam, mereka mau aman, mintanya 4 bulan saja, ya kita terima permintaan mereka. Karena ada firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ahadun minal musyrikina, dan jika ada salah seorang di antara orang musyrik, kata Allah,
istajaraka fa'jirhu, yang minta suaka, gitulah, minta suaka, minta apa namanya, perlindungan, ya kita terima. Itu hebatnya Islam itu. Sekarang berapa banyak negara-negara luar negeri yang minta suaka sama Indonesia, dan sama Indonesia diterima nggak? Diterima. Yang selanjutnya adalah wal kalbul akuru, anjing buas. Anjing buas jangan dikasih minum, Pak, digigit kita, orang buas dia, anjing buas. Jadi kalau ada cerita kan, ada anjing yang sedang kehausan, dikasih minuman sama seorang wanita. Wanita tersebut diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena anjingnya tidak buas. Yang luar biasanya apa, Pak? Tadi yang pertama, tarikus sholat adalah bukan daripada makhluk yang dimuliakan, bukan daripada manusia yang dimuliakan, orang yang tarikus sholat. Yang kedua apa? Yang zina muhsan, disejajarkan dengan orang kafir harbi, disejajarkan dengan apalagi, disejajarkan dengan orang murtad, disejajarkan sama wal kalbul akuru, disejajarkan dengan anjing buas. Masya Allah, anjing galak. Orang yang meninggalkan sholat, dan seseorang yang sudah pasangan, dia malah selingkuh, dia malah berzina, disejajarkan sama anjing buas. Buas itu laki-laki. Siapa jadi patok? Buas. Nah, ada 3 anjing, Pak, yang dimaksudkan di dalam kitab ini. Ai al-jari. Anjing buas itu adalah anjing yang menggigit, ya, yang melukai. Jadi mencelakakan manusia. Maka kalau ada anjing begini diapain? Dibunuh, diusir, karena mencelakakan manusia, membuat tidak nyamanan dari manusia. Maka dalam kitab ini salasatu wal kalbu salasatu aqsamun akurun, ada anjing, ada 3 kelompok anjing yang galak. Wa hadza la khilafa fi adami ihtirami. Ini tidak ada perbedaan di antara para pakar tentang anjing galak, tentang anjing buas, nggak ada perbedaan. Wa ma fihi naf'un, dan anjing yang di dalamnya manfaat. Ini anjing jangan dibunuh. Ini anjing kita gunakan untuk manfaatnya. Kayak anjing apa namanya? Anjing pelacak, ya. Itu manfaat tuh. Ini anjing seperti ini, Pak, manfaat. Kalau dia minta minum, kasih minum. Kalau dia minta makan, ngasih makan. Yang luar biasa, ada air saat mau kita gunakan untuk berwudu, Pak. Tiba-tiba anjing ini ada manfaatnya, dia haus, kasih minum itu anjingnya. Kita cukup tayamum saja. Jangan sok suci. Wah, ente anjing, walaupun ada manfaatnya, gue mau wudu nih, biar lo mati dah lah. Jangan. Karena anjing itu najisnya dia datang dari sononya. Anjing itu air liurnya kan najis, emang dari sononya. Terkadang ada orang yang najis mulutnya karena suka ngomongin yang kotor-kotor. Kita sendiri yang bikin dia tuh. Nah, yang selanjutnya ada juga anjing wa ma la nafa'a fihi wa la darar wa huwa kalbusuki. Nah, ada anjing yang tiada manfaatnya. Pertama ada anjing galak. Itu harus dimusnahkan tuh, karena mencelakakan manusia. Yang kedua ada anjing yang ada manfaatnya. Yang ketiga ada anjing yang nggak ada manfaatnya. Anjing yang bagaimana ini? Dia galak enggak? Dia enggak galak. Dan dia tidak bisa digunakan untuk anjing pelacak. Bagaimana anjing ini?
keberadaan anjing ini dalam kitab ini adalah wala dororo, dan dia tidak mencelakakan. Ngagigit enggak, ngajilat orang enggak, dia enggak mencelakakan. Dan anjing ini adanya di mana? Adanya wahwa kalbusuki, ini anjing adanya di pasar-pasar. Anjing di pasar-pasar tuh kalau haus Pak ngasih minum, ya kan? Cuman jangan dijadikan kawan, dipeluk-peluk, kan najis dia mah. Yang selanjutnya makhluk yang tidak dimuliakan adalah al-khinzir, babi. 6 Pak ya, tarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat bukan makhluk yang dimuliakan. Terus adalah orang yang zina mahsan, bukan makhluk yang dimuliakan. Orang murtad bukan makhluk yang dimuliakan. Orang kafir harbi bukan makhluk yang dimuliakan. Anjing galak bukan makhluk yang dimuliakan. Wal khinziru bukan makhluk yang dimuliakan. Yang luar biasa, orang yang tarikus sholah disejajarkan sama anjing dan babi, saudara-saudara. Masya Allah ini. Kenapa anjing, kenapa babi bagian daripada makhluk yang tidak dimuliakan? Wa huwa hayawanun khabithun, itu hewan yang menjijikkan. Wa yuqalu innahu haramun ala lisani kulli nabiyyin, dikatakan sesungguhnya babi itu adalah haram yang telah keluar dari lisannya para nabi dan para rasul. Bahkan kata para ulama, wa yusannu qatluhu sawa'un kana aquran amla, dan disunahkan untuk membunuhnya babi itu. Babi sunnah untuk membunuhnya. Mau dia ada manfaatnya, mau tiada manfaatnya, dia harus dibunuh babi mah. Emang apa manfaatnya babi? Mau galak, mau enggak, babi mah bunuh, sunnah hukumnya. Ada pemburu babi di hutan, habis tanaman-tanaman orang untuk sama babi itu, nggak ada manfaatnya, mudorotnya banyak. Kasihan orang-orang kampung, pagarnya dibocorin, dibolongin, masuk mereka, habis tanaman-tanamannya. Di kebun-kebun, di sawah-sawah, di ladang-ladang habis, diburu, hukumnya sunnah karena keberadaan mereka menyusahkan manusia. Alal mu'tamad, ini sudah kesepakatan para ulama. Wakila yajibu qatlul aqur, dia wajib untuk dibunuh karena dia buas. Demikian Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengajian kita pada malam hari ini.